Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natiqa biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan bahas firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Kata Allah begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah hai Muhammad, tidaklah sama antara yang buruk dan yang baik, sekalipun banyaknya yang buruk itu mencengangkanmu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, mudah-mudahan kamu beruntung. Itu arti sederhananya surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Ayat ini kalau kita renungkan Bapak Ibu akan memunculkan pertanyaan dalam diri kita. Kenapa Allah mengatakan tidak sama antara yang buruk dan yang baik? Bukankah kita juga tahu kalau yang buruk dan yang baik itu tidak sama? Bukankah akal kita juga tahu mana yang buruk, mana yang baik, dan itu tidak sama? Bukankah akal kita juga tahu kalau menolong itu baik, menzalimi orang itu buruk, dan itu tidak sama? Kita juga tahu itu. Tapi kenapa Allah mengatakan begitu? Tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Bapak Ibu kalau perhatikan Al-Quran lebih jauh, pasti akan menemukan banyak ayat yang mirip redaksinya dengan itu. Misalnya kata Allah di surat Al-An'am 50, Kul hal yastawil a'ma wal basir. Tidaklah sama antara orang melihat dan orang buta. Jelas orang buta, orang melihat tidak sama. Tapi kenapa Allah katakan begitu? Atau firman Allah surat Fatir ayat 22, Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak sama orang hidup dan orang mati. Jelas tidak sama tuh. Satu hidup, satu mati, beda. Atau firman Allah surah Az-Zumar ayat 9, Kul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Tidaklah sama antara orang pandai dan orang bodoh. Jelas tidak sama, beda itu. Nah, kenapa Allah tadi mengatakan tidak sama antara yang buruk dan yang baik, sekalipun akal kita tahu membedakan yang baik dan yang buruk? Sekalipun akal kita bisa tahu yang baik dan yang buruk tidak sama. Minimal ada dua rahasia. Kenapa Allah mengatakan tidak sama antara yang buruk dan yang baik? Satu, sekalipun akal manusia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sekalipun manusia dengan akalnya bisa membedakan buruk dan baik, tetapi Allah ingin mengatakan bahwa untuk menentukan ukuran baik dan buruk itu tidak akal. Kenapa? Karena akal manusia ini tidak konsisten dalam menentukan baik dan buruk sesuatu. Baik dan buruk menurut akal bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, bahkan perbedaan tempat, hingga kebiasaan manusia. Contoh, dulu Bapak Ibu, sekitar 60 tahun yang lalu kurang lebih, ini cerita kakek saya. Katanya 60 tahun yang lalu di Minangkabau ini teramat buruk kalau ada perempuan pakai celana panjang. Kalau ada perempuan Minang pakai celana panjang, itu mata orang memandangnya dengan pandangan yang jijik. Kenapa? Karena 60 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, celana panjang itu dianggap buruk bagi perempuan di sini dulu. Tapi sekarang perempuan-perempuan tidak lagi pakai celana panjang, bahkan pendek, sempit, dan mata kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang buruk lagi. Kenapa? Karena waktu sudah berubah.
Yang dulu dipandang buruk oleh akal manusia, ketika waktu sudah berlalu, bisa saja yang dulu dianggap buruk sekarang tidak lagi dianggap buruk, bahkan sudah dianggap baik. Itu bukti akal manusia ini tidak konsisten. 30 atau 40 tahun yang lalu, kalau ada orang pakai tato badannya, orang takut itu. Karena 30 tahun atau 40 tahun lalu, tato itu dianggap simbol kriminal, penjahat. Kalau ada orang bertato, orang takut itu. Dulu. Tapi sekarang tato itu sebuah tren. Yang bertato bukan penjahat, para artis, para seniman, para atlet, dan yang penggemarnya banyak. Dan orang tak takut lagi dengan tato hari ini. Bahkan kita punya menantu bertato pula. Kenapa? Karena itu bukti akal manusia tidak konsisten. Yang dulu dianggap buruk, bisa saja tidak lagi dianggap buruk kalau waktu sudah berubah. Itu kenapa Allah tidak menginginkan ukuran baik dan buruk itu ditentukan oleh akal manusia. Baik dan buruk bisa berubah sesuai dengan perbedaan tempat. Di kampung-kampung yang di situ masih kuat adat dan agamanya, kalau ada laki-laki bukan suami istri, bukan mahram, berjalan berduaan, sekampung orang jijik melihatnya. Kan jadi ya pergunjingan sekampung. Itu di kampung. Tapi kalau di kota, di Padang atau bahkan di kota besar, enggak. Laki-laki yang tidak suami istri, ya sepasang manusia yang bukan suami istri, berpegangan tangan, berpelukan, bahkan lebih dari itu pun di tempat-tempat umum, mata kita biasa saja melihatnya. Kenapa? Karena tempat sudah berbeda, akal manusia bisa juga berbeda menentukan baik dan buruk. Yang di tempat lain buruk, boleh jadi di sini tidak lagi buruk. Kalau ada di negeri kita ini orang sekamar laki-laki berdua, baik. Tapi kalau di negeri-negeri barat, laki-laki sekamar berdua itu menjijikkan. Yang benar itu di sana kalau laki-laki perempuan sekamar berdua walaupun tidak suami istri. Baik itu, normal itu. Kenapa? Tempat berbeda, ukuran baik dan buruk menurut logika juga berbeda. Baik dan buruk bisa berubah sesuai dengan kebiasaan. Mohon maaf, orang yang pekerjaannya memungut sampah, bagi mereka sampah tidak lagi terasa buruk dan menjijikkan. Kenapa? Sudah terbiasa. Kita yang kalau masuk ke kamar kecil, WC umum, awalnya mungkin mual. Tapi kalau sudah beberapa lama dalam kamar kecil itu, biasa saja hidung kita sudah beradaptasi. Yang buruk tidak lagi buruk. Kenapa? Sudah terbiasa. Itulah kenapa Allah mengatakan tidak sama antara buruk dan baik. Jangan ukur baik buruk itu menurut akal, tapi ukurlah baik dan buruk menurut Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Bila Al-Quran mengatakan itu buruk, sampai kiamat hukumnya buruk. Itulah rahasianya kenapa Allah berkata di ujung ayat, walau a'jabaka kasratul khabis, sekalipun banyaknya yang buruk itu mencengangkanmu. Sering kita ini Bapak Ibu mengukur baik dan buruk dari banyaknya orang. Kenapa Anda, mohon maaf, misalnya meminjam di bank? Ya karena semua orang sudah ke bank. Semua orang melakukan sesuatu, tidak jaminan itu baik. Kalau Allah mengatakan itu haram, itu riba, maka sampai kiamat hukumnya tetap haram walaupun semua orang sudah melakukannya. Jangan berpatokkan kepada banyaknya orang, kata Allah. Karena banyaknya orang tidak jaminan sesuatu itu baik. Sering kita kalau melakukan kesalahan, ketika ditanya, kenapa engkau melakukannya? Jawabannya, bukan saya saja yang melakukannya, kan sudah banyak orang. Allah ingin mengatakan, banyaknya orang tidak menjadi garansi sesuatu itu menjadi baik. Walau a'jabaka kasratul khabis. Kalau Al-Quran mengatakan zina haram, sampai kiamat hukumnya akan haram sekalipun semua orang di bumi sudah berzina. Kenapa? Al-Quran dan sunnah Rasul tidak pernah berubah dalam menentukan ukuran baik dan buruk sesuatu. Beda dengan akal. Alasan kedua, kenapa Allah katakan tidak sama buruk dan baik walaupun akal kita tahu membedakannya? Allah ingin kita membiasakan diri terhadap kebaikan dan menjauhi keburukan. Kenapa? Karena pengetahuan saja tidak cukup tanpa ada proses pembiasaan diri.
Semua kita sebagai seorang muslim pasti tahu kalau tahajud itu baik. Tidak ada kita yang tidak tahu tahajud itu baik, itu pahalanya besar. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, begitu janji Allah. Orang yang tahajud nanti dibangkitkan di hari kiamat, tidak diikut berdiri di padang mahsyar. Semua kita tahu tahajud baik. Pertanyaannya, kenapa kita tidak tahajud? Padahal kita tahu itu baik. Jawabannya karena tidak terbiasa. Kita tahu baca Quran baik, 1 huruf 10 pahalanya. Kenapa kita jarang baca Quran? Jawabannya karena tidak terbiasa. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam pengetahuan kita, tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan diri. Itulah kata Allah di ujung ayat ini, wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan hanya tahu ini baik, ini buruk, tapi bertakwalah, biasakan dirimu. Kita tahu itu buruk, kenapa kita lakukan juga? Karena memang kita mengarahkan diri kita ke sana. Itulah kenapa Nabi mengatakan muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu salat usia 7 tahun. Bila mereka usia 9 tahun tidak salat, fadribuhum, pukul. Kenapa dipukul? Toh anak umur 7 tahun belum mukallaf dia. Umur 9 tahun tak ada dosa, salat tak ada masalah. Kenapa dipukul? Untuk menanamkan kebiasaan sejak kecil. Sebab begini Bapak dan Ibu, sesuatu kebaikan kalau sudah terbiasa dilakukan, dia akan sulit ditinggalkan. Tapi yang tak biasa dilakukan akan sulit dikerjakan. Bapak Ibu yang biasa olahraga tiap hari, sehari tidak olahraga semua badannya sakit. Kenapa? Karena Bapak Ibu meninggalkan kebiasaan. Bapak Ibu yang tak biasa olahraga, cobalah olahraga sekali, sakit pula badannya itu. Kenapa? Melakukan yang bukan kebiasaan. Itu kenapa Nabi mengatakan apa dalam sebuah kata bijak, dikatakan man syabba ala syai'in syabba alaih. Bahasa sederhananya, bahasa kitanya, ketik taraja-raja, gadang tak bau-bau, tuwo tarubah tidur. Bahasa sederhananya, setiap manusia akan mati sesuai kebiasaannya. Pasti. Setiap orang akan mati sesuai kebiasaannya. Yang biasa baca Quran akan mati sedang baca Quran. Yang biasa berzikir akan mati berzikir. Yang biasa main domino akan mati sedang di meja domino tu. Semua orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup di dunia. Karena itulah kata Allah, pengetahuan saja tidak cukup, kecuali kamu harus membiasakan diri untuk yang baik dan menjauhi yang buruk. Itulah rahasianya kenapa Allah berkata tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Walaupun akal kita tahu itu tidak sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita membiasakan diri dalam kebaikan. Karena setiap manusia pada akhirnya akan menutup hidupnya di dunia ini dengan kebiasaan-kebiasaan dia ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha